Ustaz, apa boleh berwudu sebelum tidur tapi dalam keadaan berhadas besar? Bukan boleh, dianjurkan. Nabi SAW kalau berhubungan kelamin dia di waktu malam, maka kadang-kadang dia mandi, kadang-kadang dia berwudu saja, dibasuh kemaluan, setelah itu berwudu, tidur. Begitu sunnah. Banyak yang komen di YouTube, kalau Ustadz punya pengetahuan yang luas, kenapa Ustadz gak nyambung jadi doktor? Saya dapat beasiswa dari AMCI, Ajong Marocain Coopération International. Jatah beasiswanya 7 tahun. Terserah mau S1, mau S2, S3, 7 tahun. Lebih 7 tahun tak boleh. Sudah saya habiskan 2 tahun. Karena saya S2 2 tahun, 23 bulan saya selesaikan, habis. Jatah saya 4 tahun lagi. Mestinya saya pulang haji, habis selesai saya pergi ke Makkah haji, bisa saya sambung 4 tahun lagi untuk doktor. Lalu kenapa Ustaz balik? Kata mak saya, tak ada gunanya kau balik doktor kalau aku almarhum. Balik saya. Sudah balik tak sempat lagi. Sudah mau mendaftar, Ustaz bisa Isra Mi'raj? Bisa Maulid Nabi? Macam mana mau nulis doktor menjawab nih? Oh, jadi Ustaz nyalahkan kami nih? Enggak. Doakan aja lah. Nanti dapat doktor honoris causa 1000 jam di YouTube, katanya ada hadiah doktor. Bolehkah menggunakan obat-obat? Laki-laki pakai obat kuat. Orang yang biasanya pakai obat kuat karena dia tak kuat. Laki-laki yang lemah syahwat, nama penyakitnya inin. Dalam kitab fikih tengok inin. Orang yang kena penyakit ini dianjurkan berobat setahun. Laki-laki yang setahun berobat tak sembuh, istrinya boleh menggugat ke pengadilan. Namanya uyub musyawwahah dalam kitab fikih. Jadi Pak Ustaz boleh, boleh. Dia udah 3 tahun, gugatlah pengadilan. Tapi kemudian dimakannya lah pil obat kuat, Viagra. Setelah itu jantungnya pun meletup, pus, mati. Kap 70 diisi minyak pesawat, meletup lah. Boleh berobat dengan obat yang syar'i, tidak menimbulkan efek samping, hanya untuk memperbaiki yang tak baik. Adapun memperturutkan hawa nafsu yang tidak-tidak, hiperseks, maka haram hukumnya karena menyakiti pasangan. Berhubungan kelamin adalah ibadah untuk punya anak, menyalurkan libido seksual, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu seperti orang kafir. Itu mesti dipahami dalam Islam. Apa dalil khitan dalam Al-Quran? Sebutkan dalil khitan. Awwalu man ikhtatana, yang pertama kali berkhitan Ibrahim alaihi salam, wa umruhu samanun, umurnya 80 tahun, bil qudum. Datang orang dibukanya kamus, kudum kampak. Nabi Ibrahim berkhitan 80 tahun pakai kampak. Akhirnya Cina-Cina yang di bawah mendengar takut, lari mereka, hanya pakai kampak lah. Padahal coba tengok syarah Sahih Muslim. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Bil qudum. Nabi Ibrahim berkhitan umurnya 80 tahun di sebuah kampung bernama Kudum. Nama kampung itu Kampak. Di Riau ini ada, di Sumatera ini ada kampung Kampak, ada jalan ke Medan Cikampak. Dia nanya pakai Quran. Kata dia, kalau tak ada Quran, kalau ente pakai Quran, saudaraku, tak usah sholat subuh, karena tak ada sholat subuh dalam Quran. Ada tak? Ya ayyuhallazina amanu shollu sholatas subhi raka'ataini, adaan makmuman lillahi ta'ala. Mana ada? Ayat Quran itu global. Lalu penjelasan detailnya di mana? Dalam hadis. Ayat Quran tentang khitan mana? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutahhirin. Allah suka kepada orang yang suci. Di antara suci adalah khitan. Potong kuku suci,
cabut bulu ketiak suci, potong rambut suci, bersih badan suci, berkhitan suci. Karena kalau tak dipotong itu ada namanya hasyafah, di atas ada najis. Makanya anak kecil yang belum bersunat bisa memutus sop. Kenapa anak kecil yang belum bersunat memutus sop? Karena ada najis di ujung senapan AK-46. Mengangkat tangan sampai ke telinga ketika takbir, rukuk, iktidal, itu harus apa tidak Pak Ustadz? Sunnat. Rukun, syarat, wajib, sunat. Ngangkat tangan 4 itu sunat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nanti pas mau sujud, mau bangkit dari sujud, tasyahud awal, Allahu Akbar, sedaun telinga. Allahu Akbar, 1. Allahu Akbar, 2. Sami Allahu liman hamidah, 3. Bangkit dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Mengangkatnya sedaun telinga atau sebahu? Allahu Akbar. Perempuan lebih tertutup lebih baik, perempuan bagus sampai sebahu. Laki-laki pilih 2, sedaun telinga atau sebahu. Ada mazhab yang tak mengangkat tangan, ada mazhab yang mengangkat sekali saja, Hanafi. Hanafi cuma sekali aja, Allahu Akbar, lain-lain dia tak angkat lagi. Jadi kawan saya itu Hanafi lah Pak Ustaz, belum tentu juga. Bisa jadi dia Hanafi, bisa jadi dia malas, bisa jadi dia tak tahu. Masalah akibat zina, kata Ustadz, diantaranya anak tak boleh pakai bin. Banyak juga tetap yang pakai bin karena anak hasil zina. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Karena akte, karena kita tak ikut orang banyak. Nanti kalau orang banyak pakai celana pendek, kalau orang banyak pakai koteka, hukum bukan ikut orang banyak. Banyak Pak Ustadz yang melakukan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut orang banyak, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang diikut itu dalil, bukan orang banyak. Asal orang banyak buat enggak. Mengapa Ustadz ceramah selalu pakai baju putih? Sunnah pakai baju putih. Sunnah Nabi Muhammad pakai baju putih. Kenapa Ustadz pakai peci hitam? Nabi Muhammad pakai sorban hitam. Kenapa Ustadz tak pakai sorban? Hilang hidung saya. Sorban ada dong. Nabi Muhammad pakai baju putih. Ada SMS masuk, Ustadz kalau bisa jangan baju putih teruslah. Kami bingung mencari videonya. Buka ini, itu lagi, lebih putih. Gantilah Pak Ustadz, kadang-kadang hijau, kadang-kadang biru, biar mudah kan. Ingatlah judulnya. Jangan baju saya suruh robah. Judulnya ingat. Judul pengajian tuh ingat. Saya pula suruhnya ganti baju. Bagus. Anak-anak muda ini sedang semangat, bagus. Ustadz, bolehkah laki-laki kencing berdiri? La yabulanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian kencing berdiri. Ada tak hadis yang menyebut Nabi kencing berdiri? Ada, 1 hadis. Sekali seumur hidup. Cara mencarinya di mesin pencari hadis, sin ba alif to ta marbutoh. Sin ba alif to ta marbutoh. Subatoh. Subatoh artinya tempat penumpukan sampah. Nabi pernah kencing di tempat penumpukan sampah berdiri. Darurat, tak ada tempat. Berdasarkan ini, menurut ulama fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kencing berdiri itu hukumnya makruh, tapi afdal jongkok. Menurut ilmu kesehatan, kalau jongkok habis dia tumpah. Tapi kalau berdiri ada tersisa sedikit. Tersisa, menjadi batu di dalam. Oleh sebab itu bagus jongkok habis. Manfaat kedua, jatuh air kencing ke bawah, memercik ke atas, naik kaki ke kaki celana, kena ke lutut, solat kena najis. Makanya dulu kalau kita pergi ke kampung, makcik mau solat makcik, tunggu kejap ya, dia kasih kain sarung. Bahkan saya tengok banyak jamaah masuk jok mobil motor ada kain sarung, supaya apa? Solat nanti ganti celana, kain sarung, karena takut terpercik. Bagus, menghilangkan was-wasa jongkok. Mana yang harus dikerjakan antara solat qabliyah isya dengan sholat tahiyatul masjid? Dua-duanya buat. Waktunya sempit Pak Ustadz, qabliyah. Kalau laksanakan qabliyah dapat tahiyatul masjid, tapi kalau laksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah. Begitu dalam fatwa Syekh Abdul Aziz
Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia. Laksanakan qabliyah, dapat tahiyatul masjid. Kalau laksanakan tahiyatul masjid, tak dapat qabliyah. Kalau waktu mepet tinggal 2 menit. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus.